Halo minasan, selamat datang di channel ini. Seperti biasa, di konten spoiler anime Tokyo Revengers kali ini akan ditemani oleh admin magang di sini. Anime Tokyo Revengers episode 21 yang telah rilis sebelumnya benar-benar membuat penonton sedih. Bahkan bisa jadi berlinang air mata. Sebab salah satu karakter favorit yaitu Keisuke Baji harus merelakan nyawanya melayang di Tokyo Revengers episode 21 ini demi menjaga Tauman tetap utuh. Lantas, bagaimana kelanjutan kisah Tokyo Revengers episode 22? Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas Tokyo Revengers episode 22 berdasarkan cerita manganya. Tentu saja, video ini adalah konten full spoiler bagi kalian yang hanya mengikuti versi animenya saja. Dan seperti biasa, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, admin sarankan untuk berhenti menonton videonya sampai di sini. Tapi, bagi kalian yang ingin tahu, silahkan tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin jadi makin semangat bikin kontennya. Oke minasan, let's talk about this. Scan di Tokyo Revengers episode 22 kemungkinan akan dibuka dengan munculnya sebuah flashback di bulan Juni 2 tahun yang lalu. Terlihat Baji yang berumur 12 tahun berkata bahwa dirinya sangat bosan karena semua orang bermalas-malasan. Lalu Maiki yang dibonceng Baji pun berkata bahwa akan sangat menyenangkan apabila ia bisa pindah ke sekolahnya Baji. Dengan begitu, Baji tidak akan merasa bosan. Di scan selanjutnya, Maiki terdengar memuji motor G5X250E milik Baji. Sementara Baji dengan bangga bahwa motornya adalah yang terbaik di Tokyo. Namun, Draken yang saat itu sedang berusia 13 tahun datang dan mengatakan bahwa motor Zephyr miliknya adalah yang terbaik di Jepang. Mitsuya pun muncul dan memamerkan motor Impulse miliknya yang menurutnya adalah yang terbaik di dunia. Kasutora lalu menyusul datang dan berkata bahwa motor roket miliknya bukan saja yang terbaik di bumi, namun terbaik di seluruh alam semesta. Maiki pun mengantuk karena bacotan teman-temannya yang mulai tidak masuk akal. Sementara yang lain masih lanjut berdebat mengenai motor siapa yang paling bagus. Tiba-tiba, Pacin melesat di tengah mereka dan berkata bahwa ia hanyalah orang bodoh seperti menyuruh teman-temannya untuk menyudahi omong kosong mereka. Tanpa aba-aba, Pacin langsung mengajak mereka berlomba siapa yang duluan sampai di kuil Musashi. Baji dan lainnya pun menyusul Pacin sembari meneriakinya. Dalam perjalanan, ternyata Maiki sang pemimpin tertidur saat dibonceng Baji. Baji pun akhirnya menggendong Maiki menaiki tangga kuil. Sesampainya di kuil Musashi, Draken dan lainnya tengah menunggu dan bertanya mengapa Baji lama sekali. Baji dengan marah menyalahkan Maiki yang tertidur. Draken pun mengingatkan Maiki mengenai hal yang ingin disampaikannya. Maiki lalu terbangun dan memulai rapat bersama yang lainnya. Maiki memulai dengan bertanya apakah teman-temannya tahu mengenai geng motor The Black Dragon. Kasutora tiba-tiba terdiam seperti ketakutan. Sementara Draken berkata bahwa mereka adalah orang bengis berdarah dingin dan 3 tahun lebih tua dari mereka. Maiki pun mengiyakan perkataan Draken. Maiki kemudian bertanya kepada Kasutora, mengapa ia tidak meminta bantuannya dan yang lain. Maiki berkata bahwa Baji memberitahu dirinya bahwa Kasutora melawan Black Dragon seorang diri. Mitsuya cukup tidak percaya Kasutora melawan Black Dragon. Sementara Pacin berkata bahwa Kasutora memang tinggal di wilayah Black Dragon. Draken bertanya kepada Maiki, apakah ia berniat melawan Black Dragon? Maiki pun menjawab iya. Maiki bilang bahwa Black Dragon adalah geng raksasa dan ia perlu alasan untuk melawan mereka. Baji pun menyampaikan dengan idenya untuk membentuk geng mereka sendiri.
Draken menyambut baik ide Baji tersebut. Sementara Baji juga ternyata sudah mempunyai jabatan untuk teman-temannya tersebut di geng yang akan dibentuknya. Pemimpin geng tersebut adalah yang terkuat dan tersombong di alam semesta, Sano Majiro. Wakil kapten adalah saudara yang bisa diandalkan, yaitu Draken. Mediator sekaligus pengawal elit, Mitsuya. Pembawa bendera, Pachin yang kuat. Lalu aku akan membentuk unit penyerang bersama Kasutora, ucap Baji. Namun, Kasutora masih ragu, apakah mereka bisa membuat geng semudah itu. Meski ada sedikit cekcok mengenai nama geng, namun mereka akhirnya sepakat untuk menyatukan kekuatan guna menciptakan era baru untuk Maiki. Maiki lalu bertanya, geng macam apa yang diinginkan Baji? Satu untuk semua dan semua untuk satu. Geng di mana kita mempertaruhkan nyawa untuk satu sama lain, kata Baji. Draken dan yang lain pun setuju dengan Baji. Mereka lalu memutuskan membeli sebuah jimat sebagai bentuk perayaan. Maiki pun mengingat semua itu dalam jimat yang dipegangnya. Maiki lalu menangis dan meminta maaf kepada Baji yang telah tiada. Scan lalu akan kembali ke masa kini, di mana sirine polisi tampak terdengar. Semua penonton memilih membubarkan diri, termasuk Haitani bersaudara. Namun Kasutora memutuskan untuk tinggal. Kasutora akhirnya menyadari kesalahannya dan memilih untuk tinggal demi Baji untuk bertanggung jawab. Maiki pun mengiyakan perkataan Kasutora, sementara Draken memerintahkan Tauman untuk bubar. Namun sebelum Maiki pergi, Kasutora memanggilnya. Kasutora berkata bahwa ia akan menanggung kematian Shinichiro dan Baji di pundaknya dan tidak akan meminta Maiki memaafkannya. Para kapten Tauman dan Takemichi yang mendengarnya hanya bisa terdiam sembari meninggalkan Kasutora dan Baji yang telah tiada. Setelah itu, polisi dan ambulans datang. Sebuah narasi mengatakan 150 orang Tauman melawan 300 orang Valhalla. Pemenang tak terduga dari konflik ini adalah geng Tokyo Manji. 1 anggota meninggal dan 1 anggota ditahan. Pertarungan ini dikenal sebagai Halloween berdarah. 2 minggu berselang, Chifuyu menyambangi makam Baji untuk berdoa. Ia juga membawa piong yakisoba seperti janjinya. Setelah itu, Chifuyu menangis karena masih belum bisa menerima kematian Baji. Di sisi lain, Draken dan Takemichi menjenguk Kasutora di penjara. Dan Kasutora mengatakan bahwa ia akan dihukum 10 tahun penjara. Draken pun berkata, "Jangan mati, Kasutora." Sontak, Kasutora yang mendengar itu pun kaget. Draken berkata bahwa Kasutora sebaiknya tidak berpikir untuk bunuh diri. Kasutora pun hanya bisa terdiam. Kemudian Draken menyampaikan pesan dari Maiki yang tersembunyi. Sekarang dan selamanya, Kasutora adalah bagian dari keluarga Tauman. Lalu muncul scan Maiki yang ada di makam Baji. Ia pun terlihat memutuskan untuk memaafkan Kasutora. Scan pun berganti kepada Draken dan Takemichi yang tengah berjalan santai. Draken berkata pada Takemichi bahwa Maiki juga menitipkan pesan untuknya. Ternyata, Maiki berkata kepada Takemichi bahwa di meeting selanjutnya, Takemichi sebaiknya datang karena ada hal penting yang ingin disampaikan Maiki kepadanya. Takemichi sendiri penasaran, namun juga takut. Kemudian Draken dan Takemichi yang menaiki kereta bersama turun di Shibuya yang merupakan rumah Draken. Takemichi pun kaget karena mengira Draken tinggal di gedung yang sangat mewah. Draken pun meminta Takemichi tidak terlalu lebay dan segera memencet tombol lantai 4. Di lantai 4, terlihat seorang bapak-bapak dan wanita muda berpakaian seksi. Draken berkata bahwa ia ingin bicara dengan bapak tersebut dan meminta Takemichi menunggu.
Takemichi masih tidak percaya kalau Draken ternyata tinggal di rumah prostitusi. Menurutnya hal itu mustahil. Tiba-tiba muncul seorang gadis bernama Remi yang menggandeng tangan Takemichi. Takemichi pun masuk ke kamar bersama wanita tersebut. Takemichi melihatnya membuka baju, sementara dirinya mandi. Takemichi berpikir mungkin wanita tersebut adalah hadiah yang dipersiapkan Draken untuknya. Di saat wanita tersebut meminta untuk masuk ke kamar mandi Takemichi, Takemichi langsung memperbolehkannya. Namun, alangkah terkejutnya ketika ia justru melihat wajah Draken. Remi pun kesal karena mengetahui Takemichi adalah temannya Draken. Di scan selanjutnya, Draken menceritakan bahwa dirinya tidak punya orang tua kandung dan para pekerja di rumah tersebutlah yang merawatnya. Draken juga mengaku bahwa Takemichi adalah orang kedua yang pernah dibawa ke rumahnya setelah Maiki. Draken kemudian mengajak Takemichi ke kamarnya, di mana Takemichi masih bisa mendengar suara berisik dari kamar sebelahnya, di mana ada orang yang lagi itu. Ya, tahulah kalian. Takemichi pun menyadari mengapa Draken lebih dewasa dari teman-temannya yang lain. Takemichi lalu melihat-lihat foto yang dipajang Draken. Terlihat foto Maiki, Emma, dan Baji. Draken lalu mengaku bahwa orang-orang itu adalah orang berharga untuknya, dan sejujurnya ia sangat ingin membunuh Kazutora. Draken tahu bahwa itu salah, dan berterima kasih kepada Takemichi karena sudah mampu menghentikan Maiki. Sepulang dari rumah Draken, Takemichi sadar bahwa selama ini ia paham bagaimana rasanya bertarung untuk orang-orang yang disayanginya. Takemichi mengingat lagi foto Draken dan Emma. Menurut Takemichi, Draken sangat menyayangi Emma. Takemichi berpikir Draken dan Emma akan menjadi pasangan yang baik. Panjang umur. Emma yang dipikirkan Takemichi muncul pun di depannya. Takemichi mencoba memanggil Emma yang keburu ngelonyor memeluk seseorang. Takemichi kaget bukan kepalang, karena yang dipeluk Emma adalah Maiki. Tidak hanya itu, Emma juga berkata bahwa ia mencintai Maiki. Apa yang terjadi? Nah, itulah tadi kurang lebih kejadian yang akan terjadi di anime Tokyo Revengers episode 22 mendatang. Apa yang admin sampaikan tadi hanya gambaran secara umum tentang hal apa yang akan terjadi di episode 22 nanti. Untuk detail dan lengkapnya, mari kita nantikan bareng perilisan animenya di channel YouTube Muse Indonesia. Well, segitu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk follow kedua Instagram di bawah untuk mendapatkan update terbaru. Akhir kata, stay safe everyone and see you next time.